Kenapa dibawa-bawa kitabnya agama lain? Kitab normal kan? Enggak, maksud saya kenapa Anda bawa kitabnya orang? Emang Anda nggak bisa dengan kitab Anda sendiri? Iya, saya ngomongin kitab-kitab itu kan, ya kitab orang Kristen. Capek abang kan, abang ngomong apa, dia ngomong apa. Dia aku bilang capek abang. Selamat lah bang, selamat capek. Iya nanti dulu. Jadi Maksud aku saya udah kenapa bilang, Anda gini, kenapa biar Anda permanen pikirannya ya Juma ya? kenapa Anda mengambil kitabnya agama lain untuk membenarkan agama pagan Anda? Itu loh pertanyaan saya. Pagan. Iya. Coba Anda lepaskan perjanjian. Coba Anda ambil dari mana? Coba Anda lepaskan kitabnya Yahudi. Coba Anda lepaskan kitabnya Yahudi, kembalikan ke yang punya. Lalu gunakan perjanjian baru saja. Apa model agama itu? Iya, agama Anda. Kan butuh. Quran itu kan butuh. Sekarang ambil kutanya dari dulu. Mana, coba? Kutanya dulu, kembalikan kitabnya Yahudi, lalu gunakan perjanjian baru Anda aja. Apa jadinya agama Anda? Sekarang ini Taurat itu kalian ngambil dari mana coba? Taurat kami nggak. Dia juga. Taurat kami nggak pakai. Kami nggak pakai Taurat. Itu kitabnya Yahudi. Oh, itu kitabnya baru Yahudi. tahu. Katanya Al-Quran penyempurna, Taurat, Zabur dan Injil. Gimana sih? Penyempurna dalam arti kata Al-Quran itu mengatakan dirinya sendiri bahwa Tuhan telah menyempurnakan ajarannya di dalam Al-Quran. Bukan berarti mengambil Taurat masuk ke dalam Al-Quran. Oh, begitu ya? Oh iya. Berbeda dengan kitabmu. Kamu ngambil kitabnya agama lain. Sekarang begini. Sekarang begini. Apalah artinya agamamu tanpa kitabnya Yahudi? Apa? Jadi apa agamamu ini? Nabinya sama kami dengan Yahudi. Mana ada nabi? Mana ada nabi diutus kepada orang Yunani? Oh, jangan salah ya. Siapa jangan nabinya yang diutus? Yesus, ya. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kadang baginda, heran aku satu orang ini. Kalau otak cuma separuh ya pastilah nggak bisa terima. Sekarang pertanyaan saya, Paulus itu kamu sudah akui bahwa dia adalah nabimu gitu? Iya, selama ini kan sudah ingat omongan Pak Lidara. Kamu tuh yang di Kisos 15 ayat 6 itu kan. Ngomong apa dia ngomong apa? Alamak. Selamat menikmati capek. Saya tanya, apakah kamu sudah mengakui bahwa si pembinasa keji Paulus itu kamu sudah akui sebagai nabimu? Aduh, tepuk. Ada yang au ya? Kamu dikasih sama Paulus 13 kitab loh. Ditambah satu kitab Ibrani. Gimana di Alkitab tuh ngomongin Rasul itu nabi? Waduh, makin menggila nih. Kamu sendiri ngambil kata Rasul itu dari mana? Kalau boleh tahu. Makanya saya ngomong dari Kejadian sampai Wahyu itu belum ada. Ditanya Islam, apa, jawabnya apa? Saya tanya, kalian agama dari Roma ini, kutanya, dari mana kalian mengambil istilah Rasul? Ya sebelum ada Islam itu kan. Itu saya tidak tanya, saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, kalian agama Roma ini, agama dari Roma, kan agamamu bukan dari Yahudi tapi dari Roma. Nah, pertanyaan saya, agama dari Roma ini dari mana mengambil istilah Rasul? Jawab. Istilah Rasul, menurut kamu ngambil di mana? Udahlah, kau cari pendeta aja lah, colok pantatnya. Ya, menurut kamu ngambil di situ kan? Kepercayaan kamu kan? Iya. Saya tanya, dari mana kamu mendapatkan kata Rasul? Iya, di pikiran kamu itu. Kok iya jawabannya? Kepercayaan kamu kan?
Iya kan? Kok jawabannya dari iya? Kayaknya ini deh bang. Kayaknya orangnya tuh lalit kayaknya. Saya tanya Bukan. dari mana? Kok jawabannya iya? Kalau saya tanya, benarkah kalian mengambil kata Saya Rasul ini dari ngomong sama Al-Quran? kepala Habis apa itu sama kamu kelapa jawab ya? iya, baru masuk. Ini saya tanya, dari mana kamu mengambil kata Rasul? Bro, ya sebelum Paulus jadi rasul, Iya, itu ini banyak yang deh. kutanya. Mundur ke belakang Yang kutanya, dari mana kamu mengambil kata Rasul? Agamamu kan dari Roma, bukan dari Yahudi. Saya tanya, dari mana kamu mengambil Sekarang kata Paulus itu Rasul? Yahudi bukan, saya tanya. Nah, Hah? di Yahudi menggunakan kata Rasul kagak? Iya rasul dong, 12 Di rasul. mana? Di mana tertulis? Nah iya. Di mana kata Rasul di dalam Aku kitabnya kira- Yahudi di mana? Aku kira paham kamu. Semuanya udah kamu kupas. Aduh. Makanya ini Ini Jadi cara-cara jadiin Paulus, kepala ya, jangan cara-cara jadiin kelapa Paulus ya, mengelak, coba ya. cara-cara Paulus mengelak hebat kali lah. Saya tanya, dari mana kamu ngambil istilah Rasul? Lah bukankah Paulus itu orang Yahudi? Siapa bilang Paulus orang Yahudi? Dia orang Roma. Orang Roma. Makanya. Nggak percaya? Aduh kasihan deh. Dia ngaku kok, dia mengaku kok lahir sebagai orang Roma. Lu Ustadz kelapa, bukan Ustadz kepala. Lah, menghina dia. Emosi nih ya. Paulus mengaku Bang itu Lu di situ Bang. kan ada. Ditulisin Paulus mengaku orang dia Yahudi. adalah orang lahir Farisi sebagai kan? orang Roma. Itu kan ditulisin. Saulus itu kan orang Farisi kan. Kau tahu nggak Farisi Tapi itu orang apa? Paulus mengaku sebagai orang Roma. Baca di Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Hehehe. Iya, dia Iya, Yahudi apa? jadi warga Roma. Oh, Sama bukan seperti jadi warga kamu. Roma. Misalnya, Bukan jadi warga Roma. Dia memang dia lahir sebagai orang Roma. Baca Kisah Para Rasul 22 28. Hehehe. Jadi kalau dia ke Yunani, warga Yunani gitu. Enggak, dia lahir sebagai orang Roma. Hehehe. Namanya penipu, namanya pembohong, hari ini ngaku orang Makassar. Kalau ketemu dengan orang Roma ngaku sebagai orang Roma. Ketemu orang Madura, aku juga orang Madura. Ketemu orang Batak, aku juga orang Batak lu. Ketemu orang Makassar kan juga saya kan. Ketemu dengan orang Bugis kan juga saya. Nah itu penipu, perampok, itu iblis itu yang kayak gitu-gitu. Ayo. Dua pengikut pembinasa keji kabur. Ngopi lagi Bang Suma, lanjut. Assalamualaikum sahabatku semuanya. Bang. Saudara God, Bang Juma. Akhi Sugi. Iya gimana? Bang Juma itu di YouTube katanya suaranya noise banget. Di YouTube noise. Kok bisa? Pada typing di bawah. Sabar ya. Udah aman katanya bang. Udah aman. Aman karena gak bersuara kali ya. Aman, udah aman katanya. Iya. Aku izin nyapa ya. Silakan. Kot kuat, selamat malam. Agama apa kot kuat? Tuh ada yang bilang masih, ada yang bilang aman. Gimana sih kalian? Kot kuan, dibuka mute-nya. Kabur. Nah bang sekarang noise bang. Loh, kok noise? Tuh, abang lagi ngapain? Enggak. Ambil baring-baring ki deng. Headset Iya. abang kali ya. Headsetnya kerusuk gitu. Berisik mapnya. Masa ku matikan AC-nya? AC.
Apa dan? Udah aman kok, udah aman. Kayak ada suara angin gitu ya. AC-nya memang ribut sih. Gimana, masih ada? Aman. Itu coba bang, itu apa namanya, soundcard abang tekan denoise. Sudah. Udah aman. Nggak ada lagi kan? Oke, pasien selanjutnya ayo naik. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Udah Atau yang mau blokir dokter syahadat apa silakan nih? naik. Kok nyaut pasien? Ya, pasien gawat darurat, penyakit saraf semuanya. Kan Noten ini punya penyakit saraf. Yuk, yang mau waras silakan naik. Stres. Ayo pasien saraf silakan naik. Noise lagi ya? Udah aman bang. Tederni naik. Sini naik oten-oten yang mau diperbaiki sarafnya. Cek. Aman kan ya? Bang, tapi katanya di YouTube masih ada noise. Coba deh, aku dengerin sendiri. Mana sih? YouTube. Nggak ada kan? Aman kan? Udah aman. Aman dong. Yang di YouTube gimana? Aman. YouTube ya bang, noise didengerin. Aman dong. Yang di YouTube. Gitu kayak angin. Di YouTube noise, di YouTube. Di tempat musat mungkin ya? Dari mana ya noise-nya? Bang cek dari HP. Mungkin ya. Dari mana ya noise-nya? Noise kan? Itu noise tuh, suara-suara kayak angin tuh. Ayo Ten naik, Oten dulu naik. Noten yuk agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Ayo Ten. Kak tolong kantor polisi woi. Ayo Ten naik sini Ten. Dari Jason King.
Mana nih tema? Inilah netizen ini ya, baik-baik mereka yang memberikan info sehingga kami tahu. Nggak seru, nggak ada Oten. Iya, nggak ada seru, nggak ada Oten. Makanya nih, Otennya jambak sini. Aku juga lagi lihat typing di YouTube udah aman katanya. Pinjam punya ST dulu Bang Juma. Apanya dipinjam Baluap? Orang aku nggak punya YouTube. Ayo. Udah aman. Coba dicek. YouTube oke katanya Bang, udah aman. Coba 10 orang jawab aman cepet. Coba cek YouTube. 10 orang jawab aman biar nanti noise aman. Gak betul kalian. 1 bilang aman, 1 bilang noise. 2, 3. Nih lagi. 10 orang bilang aman percaya. Ya udah. Udah aman Bang YouTube, aman katanya. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Ini satu si Baluap ini bilang nus sepak juga kok nanti. Bunda Rama, Baluap aku bukan Bunda Rama. Kau baca lah itu namaku blokir permanen. Sejak kapan pula namaku jadi Rahma? Aku sepak kok nanti. Tes. Suaramu kedengaran nggak? Suaraku. Suaramu. Suara Bang. Tadi Suaranya abang ini ngade. Suaramu kedengeran nggak? Oh gitu ya. Seharusnya suaraku kedengeran nggak? Ku bukan pakai mu. Ya kan saya Oten. Nih, udahlah Bang. Oten. Oten apa? Orang ganteng, gitu ya? Orang tenar. Orang tenar. Oh iya. Emang iya kok, emang abang orang tenar betul. Syukron Bang OGN. Tenar di antara gereja-gereja yang ada. Sampai ke gereja kan Bang terkenalnya. Ayolah. Oten typing pun gak ada. Aku udah mantau nih typing. Apalagi nih. Abang blokir. Baluap aku. Abang blokir aku perempuan Baluap. Sejak kapan aku jadi laki-laki? Ayolah naik. Bu Darni naik. Bang Juma orang apa? Orang Indonesia. Bunda Rama, Bunda Esti suaranya agak-agak mirip. Mirip dari mana Baluap? Satu Makassar, satu Medan. Di mana miripnya? Lama-lama kena tepuk juga nih orang. Air doubling. Air kehidupan, selamat malam, agama apa? Malah di mute. Air kehidupan, selamat malam, agama apa? Aku lagi mode kalem nih Bang. Salpe. Iya. Agama Kristen. Oke, silakan Bang. Saya ingin bertanya kepada Bang Zuman. Apakah Isa dan Yesus itu sama? Nabi Isa dan Yesus apakah sama? Yang benar adalah Yesua dan Isa yang sama. Kalau Yesus itu tokoh fiktif yang dibuat oleh orang Romawi. Bagaimana bisa Yosua dan Isa sama? Ya, karena dia adalah nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Siapa bilang Yosua tidak mempunyai ayah? Siapa ayahnya? Patera. Patera ayahnya. Patera. Jumayanya. Bang Jumayanya. Patera ayahnya. Oh iya, sebelum lanjut, terima kasih Abang sudah mau terus mempelajari Alkitab. Ya, kami berharap saya tidak mempelajari Alkitab, saya pelajari Bible.
Oh, Bible. Yes. Biblika. Surat kabar dari Roma. Yes. Oh gitu. Iya. Ya, apapun namanya lah, yang penting kitab orang-orang Kristen lah. Ya, betul. Kitabnya orang Kristen, betul. Bukan Terima kitabnya kasih, Yesus. Abang. Oh iya, Yesus Yes. tidak membawa kitab, Bang. Tapi dia belajar kitab Taurat. Oh betul, dia mempelajari kitab Taurat. Yes. Artinya dia sekolah kan? Oh, iya dong, sekolah, Bang. Terus Cuma nah tidak mempunyai ijazah. muncul pertanyaan, apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Apa hubungannya Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah itu, hubungannya dengan Kristen apa? Tunggu dulu. Tadi kan Abang menanyakan tentang Yosua kan? Oh, kok tadi saya bertanya ya? Oh iya. Enggak kebalik. Abang. Enggak bertanya. Oh bukan bertanya, maaf saya yang keliru. Menyatakan bahwa Yosua dan Isa sama. Dan Yosua Abang bilang mengatakan bahwa Yosua itu tidak mempunyai orang tua, bapak ya, atau ayah, atau bopo atau apalah itu. Kayaknya Abang keliru deh. Yosua itu mempunyai bapak, Bang. Siapa namanya? Sebentar. Nun. Sebentar saya cari dulu. Sebentar. Saya buka kitabnya dulu. Loading lagi laptopnya. Sebentar. Ayolah laptop. Aduh, lama. Belum siap data, Pak. Saya orangnya apa ya? Sistem tidak perlu menyiapkan data terlalu banyak, kan bisa di Google kan gitu. Baik. Bapak Yosua itu Sapa namanya dulu host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host yang terganteng, Gurundak, Dengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda warahmatullahi Rahma. wabarakatuh. Bunda Rahma, artis Penyanyinya Bollywoodnya Bolangi. Bolangi. Ya. Lanjut, Bang God. Sehat selalu, Deng. Ye, sama-sama Bunda. Sehat juga kita. Amin. Amin. Mana ini masih orang cari data masih. Salam aku dong. nama Bapak Yosua itu namanya Yoyakim. Ah? Berarti dia nggak bisa Nama jadi Bapak ini Yosua. dong. Nggak bisa jadi raja dan nggak bisa duduk di atas tahta Daud dong kalau gitu. Yosua kan? Iya. Oh, bukan Yosua Hamasiah kan? Nah itu yang maksud Yosua Hamasiah. Apa yang tadi mengatakan Yosua? Yosua itu banyak, Bang. Ya saya hanya mengatakan bahwa Ibrani itu tadinya tanpa nikut. Ibrani. Jadi kalau
Anda berbicara mengenai Isa, berarti yang saya maksud itu adalah Yosua. Yosua yang mana kan gitu. Loh, apa sih orang ini? Kalau Anda tidak bisa berdiskusi, turun aja, ngapain tampil? Enggak, kan saya yang bertanya tadi awal apakah Yesus Anda dengan bertanya, Isa itu sama? apakah Yesus, saya katakan Yesus itu tokoh fiktif, orang yang tidak ada. Yang ada itu Nabi Isa, orang Ibrani menyebutnya Yosua. Nah, Terus? Ibrani menyebutnya Yosua. Ibrani Yosua sedangkan banyak namanya. Ya berarti bukan satu-satunya nama yang diberikan kepada Yesus kalau begitu, kalau banyak. Nah, abang mengatakan nama yang diberikan Yesus dikatakan fiktif. Bagaimana bang korelasinya? Nah, fiktif karena tidak ada tokoh yang diutus untuk Roma. Korelasinya tunggu dulu bang. Korelasi antara abang bilang fiktif Yesus. Kapan Tuhannya Bani Israel mengutus seorang utusan untuk orang Roma? Di mana tertulis? Kapan? Tidak ada bang. Tidak ada, kecuali pengakuan Paulus sendiri diutus untuk orang Roma. Betul? Di mana itu bang? Oh banyak, Galatia 2 nomor 8, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Orang tidak bersunat apakah hanya Roma saja bang? Minimal Roma, karena Kristen tertua adalah Roma, Katolik. Siapa bilang bang? Hah? Siapa bilang? Siapa bilang? Kristen Saya tertua barusan. di Roma. Kristen tertua itu adalah pendapat Katolik. abang. Kristen sejarah tertua itu adalah Katolik, agama Katolik, Romawi. agama Romawi. Yes. Agama Anda itu berasal dari sana, bukan berasal dari Yahudi. Ya memang bukan berasal dari Yahudi. Nah itu dia, makanya agama Anda itu dari Romawi. Kalau berasal dari Yahudi ya bukan Kristen namanya bang. Ya itu dia, Ya, Yahudi makanya saya katakan agama Anda itu berasal dari penganut agama paganisme, yaitu Romawi. Tadi abang bilang Kristen dari Roma. Ini Roma Iya. menganut pagan. Jadi gimana bang korelasinya? Lah Kristen memang pagan, Anda nggak sadar? Kalau Kristen pagan, ya pagan dia bang. Nggak perlu Ya, lagi memang mengubah nama. Memang pagan Kristen itu agama Bagaimana? pagan. Kristen itu agama Bagaimana? pagan, penyembah manusia, itu pagan. Penyembah nama. Yes. Jangan Anda pikir Yesus itu malaikat atau ayam, dia itu manusia. Yesus memang manusia bang. Ya udah, makanya saya bilang Kristen agama pagan. Salah enggak saya bilang? Tapi di dalam dirinya ada ketuhanan. Berarti manusia kerasukan Tuhan gitu. Bukan. Lalu siluman Tuhan. Bukan. Lalu apa? Siluman ular. Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Ini agama apa namanya kalau seperti itu? Dewa menjadi manusia. Itu agama apa namanya? Saya tidak tahu kalau dewa menjadi manusia. Lah, memang dewa. Kitab Anda kan saya udah bilang, agama Anda dari Roma. Roma menggunakan bahasa Yunani. Sembahan tertinggi dalam bahasa Yunani itu Theos. Theos artinya apa dalam bahasa Indonesia? Tuhan. Tuhan nenekmu kiper, mana ada. Theos itu artinya dewa dalam bahasa Indonesia. Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani itu akontas. Akontas dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesia Tuhan. Kalau Theos dalam bahasa Indonesia itu dewa. Makanya Kristen itu adalah penyembah dewa yang nuzul menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus. Berasal dari Zeus. Gitu bang. Makanya Kristen itu tidak berasal dari Yahudi. Begitu. Ya iyalah, kan Ya tadi iya, awal saya makanya. mengatakan. Iya, makanya saya katakan Tapi, agama Anda bukan itu juga penyembah pagan. dewa. Bagaimana bukan Bagaimana pagan? menyembah Wong dewa? dewa jadi manusia itu pagan, Martina. Mana ada bukan pagan? Dewa jadi manusia itu apa? Sama seperti Brahma, Shiva jadi Hercules, sama jadi Krishna, sama. Apa bedanya? Bagaimana ini Hercules menjadi Siwa bang? Enggak, maksud saya sama seperti Shiva, Wisnu,
Brahma dengan Krishna yang inkarnasi menjadi manusia itu sama. Bapa, Roh Kudus, jelma jadi manusia, Yesus sama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus Bunda menjadi Rama Dewa juga ini, Bunda Rama Dewa ya. Iya. pintar rupanya Bang ini tentang inkarnasi. Ya inkarnasi itu ajaran dewa, Bang. Yesus itu kan inkarnasi daripada Theos. Theos itu apa? Dewa. Theos itu dewa. Iya, baru tahu. Baru tahu. Selama saya belajar tentang tata bahasa, bisa disebut dewa, bisa disebut Tuhan. Nah, itu Anda paham. Masalahnya kalau berbicara mengenai konsepsi, Tuhan itu bagi para nabi cuma satu. Dewa bagi Romawi itu banyak. Nah, sedangkan agamamu berasal dari dewa, berasal dari Roma. Makanya Tuhanmu itu banyak. Tapi karena Anda kawinkan dengan kitabnya Yahudi, maka yang banyak itu Anda katakan satu. Makanya muncul Trinitas, Tritunggal, Trikwek, Trisula, Trisutrisno. Satu lagi Trimurti. Gitu. Oke, terima kasih Anda sudah mengakui ya. Kalau Anda punya agama dari Roma. Anda sudah mengakui tadi kan agama Anda dari Romawi? Tidak ada, saya mengatakan agama kami dari Romawi. Lalu Kristen dari mana? Asal muasalnya itu dari Israel, Yerusalem. Ya. Karena Yesus lahir dari bangsa. Iya, apa hubungannya dengan Yesus? Iya, apa hubungannya dengan Yesus dengan Kristen? Apa hubungannya? Tadi sudah Anda akui dari Roma. Siapa bilang agama Kristen dari Yahudi? Agama Kristen itu bukan dari Yahudi, tapi dari Roma. Anda sudah akui tadi. Oh, berubah lagi sekarang? Malu? Malu? Tidak ada, saya mengakuinya. Teman-teman di bawah dengar nggak? Ulangi kata-kata saya tadi. 2000 lebih orang ini dengar nggak tadi? Dia mengatakan, memang siapa bilang Kristen dari Yahudi? Ayo. Ya. Anda akui tadi loh. Kristen gini, Bang. Kristen dari mana? Tadi, ya. Kristen dari mana? Tadi, yes, Kristen memang bukan Yahudi. Kalau kami dari Yahudi, ini cara Paulus ini. Kalau kami dari Yahudi, ya kami Yahudi namanya. Nggak perlu Kristen lagi. Nah, terus Kristen ini dari mana? Nah, Abang bilang Kristen dari Romawi. Oh ya pasti. Abang bilang lagi Romawi menganut pagan. Ya lah, memang Kristen itu pagan. Susah kali dibilangnya. Kalau Kristen itu pagan. Siapa bilang bukan pagan Kristen itu? Ya, Bang Air Kehidupan. Bang Air Kehidupan. Boleh saya bantu ya? Silakan. Silakan. Ya, Bang Air Kehidupan. Ini Bang Zuma kita ini yang pintar bernarasi ya, Bang Zuma ya. Ya silakan, kalau Anda bisa patahkan argumentasi saya dan Anda bisa buktikan bahwa Kristen itu bukan pagan, silakan. Silakan. Pagan. Oke, saya tanya dulu Bang Zuma. Yang Anda maksudkan sebagai pagan, pagan yang mana? Ya pagan, paganisme. Oh, yang apalagi? Romawi tadi. Pagan itu penyembah berhala, Bang. Oke, yang Romawi. Ya. Yes, betul. Oh, Anda enggak pernah lihat sejarah ya? Sejarah apa? Ini ya, dengar sejarah ya, apa? Oke, Ya. giliran saya biar saya bantah. Oke, Anda sudah banyak bernarasi, saya bantah Anda sekarang. Ya, sejarah apa? Sejarah apa ini? Sejarah apa? Kalau Anda mulai lihat dari kisah para rasul, lalu gereja mula-mula, gereja abad pertama, abad kedua, justru Romawi mengejar orang-orang Kristen. Betapa orang Martin. Mabuk, Anda mabuk. Artinya, Anda mabuk. Oke, Anda mabuk. Oke, enggak apa-apa. Anda mabuk. Anda mabuk. Sebentar ya. Bang Predika. Anda mengklaim murid-murid Yesus itu sebagai Kristen, itu memalukan. Ya, Anda. kenapa? Bang Air Kehidupan bagaimana? Tenang aja Bang. Kita sebenarnya saya dengan Bang Zuma ini udah lama gitu. Dulunya saya
dengan nama akun lawan imperialisme, sekarang saya ubah air kehidupan. Nah, sebenarnya kalau gini Bang, ibarat pendeta Esra Soru yang debat dengan Donitan, itu kan ada temannya pendeta Esra Soru kan, dia mengatakan bahwa setiap apologet Islam yang mempelajari Kristen itu motivasinya keliru gitu. Dia mencari bukan mencari kebenaran, tapi mencari kesalahan. Otomatis Tidak ada kebenaran dalam Kristen. Saya iyalah, orang Bang. paling pertama yang berdiri bertanggung Tidak ada jawab di kebenaran hadapan dalam pencipta Kristen, langit dan karena bumi. kebenaran yang Abang Tak percaya ada adalah kebenaran kebenaran Islam, di Bang. dalam Kristen. Tak ada kebenaran. Pahamkan Ya, itu oke. sama saya. Sekarang begini, Oke, Bang. Anda berdua, Bang Juma. saudara saya berdua, Udah, Bang. dengarkan baik-baik. Santai aja, Dengarkan Bang. baik-baik. Makanya saya bermain-main Dengarkan tadi, Bang. pernyataan saya ini. Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai inkarnasi Elohim. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai teofani Elohim. Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel tidak pernah mengajarkan dirinya adalah firman yang menjadi daging. Ayo. Lalu saya ingin bertanya kepada saudara berdua, dari mana konsep dewa menjadi daging? Anda dapat ilmu dari mana? Silakan. Ya, oke ya, Bang Juma ya. Iya, silakan. Tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Saya menjawab. Apakah Bang akan percaya kalau kami kasih data Bang? Saya bertanya dari mana? Yang saya tanya dari mana Anda mendapatkan Iya. itu? Walaupun kami kasih data, apakah Bang akan percaya? Makanya saya tanya dari mana datanya? Apakah dari Yesus Nah, atau dari jawab dulu, paganisme? apakah Bang akan percaya? Saya Abang percaya kitab Anda itu surat kabar. masa? Makanya saya tanya, dari kalau Abang mana percaya, Abang Anda masuk mendapatkan, Kristen, sabar, dari mana Anda Kalau Abang mendapatkan percaya, Abang udah masuk informasi bahwa Elohim, Tuhannya Bani Israel menjadi daging? Itu ilmu dari mana? Yesus tidak Kalau pernah Abang nggak mengajarkan percaya, dia adalah kenapa inkarnasi. Yesus Kalau tidak Abang pernah percaya dengan mengatakan Alkitab, dia enggak, adalah mungkin Abang jadi penjelmaan Islam, Bang. Elohim. Karena Abang tidak percaya kepada Alkitab dan kekristenan, Abang jadi Islam. Itu jawabannya. Bukan karena buku matematika lebih akurat daripada kitabmu. Dengarkan Oke, saya tahu. baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Penghayal ya Jumai ya. Dengarkan baik-baik. Penghayal. Dengarkan baik-baik. Bang Kalian Juma, Bang bertiga, Juma. dengarkan bertiga. Sabar-sabar. Anda Tolong sudah bohong patahkan dulu, Bang argumentasi saya yang mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan dia adalah inkarnasi dari Hasem Elohim atau Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Juma ya, sebelum dia menciptakan Adam, dia sudah menyatakan diri manusia. Ingat ya? Mulai ngaco satu, tumbang. Yang dua lagi, Iya. diam. Kok Diam, ngaco? tumbang. Dua Sebelum dia lagi, turun dari satu orang daging. lagi. Belum Anda jadi sudah tumbang. daging. Anda sudah tumbang. Itu enggak Anda, Yesus enggak pernah ngaku kayak gitu. Yang dua lagi silakan Ini saudara. ya. Silakan. Yang dua orang lagi silakan. Anda diam. Anda hanya bawa ajaran gereja ke sini. Silakan. Yesus tidak pernah mengatakan dia adalah inkarnasi dari Elohim. Kalau Anda silakan tunjukkan dalilnya. Karena agama Anda menyembah kepada Yesus karena Anda mengimani dia adalah jelmaan, dia adalah inkarnasi. Oke, sekarang tunjukkan Yesus pernah mengajarkan itu. Makanya saya katakan tidak ada hubungannya Yesus dengan Kristen. Silakan. Aku jawab ya. Jawab. Ya, itulah seperti tadi yang saya katakan tadi. Sebelum dia menciptakan Adam, dia sudah menyatakan diri manusia. Ya, tentang nubuat dia banyak kok. Ya, jadi dia sebelum menjadi manusia itu dia menciptakan segala yang di bumi ini ada. Ya, contohnya Ini sekolah jualan di minggu bukan pasar sekolah deh. minggu Iya, ini ya. atau sekolah minggu ini? Dengar dulu, orang yang jual di pasar itu sudah mendapat dari upahnya. Baca aja Matius 6 ayat 5 ya. Biar enggak ini, biar Yang jadi saya kepala, bukan tanya, kelapa yang lu. saya tanya pengakuan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Elohim itu mana? Kalau ada yang ngomong gitu. kalau Theos Ya. menjadi daging ada dari surat Paulus, Kolose 2:9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Itu kita akui. Ajaran Paulus untuk orang-orang yang tidak bersunat, dewa menjadi manusia, Yesus, oke.
dewa mati untuk menjadi dewa lagi, ada Roma 14 nomor 9 kita akui. Itu ajaran Paulus untuk orang-orang tidak bersunat. Tapi maaf, yang kami tanya ini adalah ajaran Yesus, ajaran yang kami sebut Nabi Isa, orang yang bersunat. Enggak Yang ya, saya Yesus tanyakan, Islam mana enggak? pengakuan dia? Jangan Anda bawa nubuat. Kalau Anda mengatakan Bukan, nubuat, saya tanya. kan digenapi Yesus. Saya tanya. Sebagaimana Yesus Saya tanya. kemudian, apa yang diucapkan Bukan, Yesus, saya- itulah yang benar. Bukan Anda, Yesus. Maka saya tanya, mana ucapan Iya, Yesusnya? saya tanya. Kamu kan ngomong Isa. Yesus itu Islam kan? Waktu zaman itu. Yes, dia Ngaco Muslim. Kamu tuh udah. Yesus itu Muslim. Dia bukan kafir. Yesus itu Muslim. Baca Galatia 4, suratnya Paulus pun mengakui dia adalah Muslim. Galatia 4 nomor 4. Yesus takluk kepada hukum Tuhan. Takluk di situ Oh, artinya apa? Berserah jangan diri. menghayal Juma. Yohanes Bang sabar. Juma, Yohanes jangan ngawur. 4. Yohanes Bang Juma 4 ngawur. nomor Yohanes 4 Bang Juma nomor ngawur. 34. Makananku adalah melakukan apa yang Bapa perintahkan untuk aku kerjakan. Oke, Berarti ya. dia Muslim, Ayo. dia berserah diri. Bang Juma. Dia tunduk Bang Juma. kepada Tuhan. Kitab Anda sendiri mengatakan bahwa Muhammad sebagai Muslim pertama, Bang. Jangan lawan kitab Anda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya, Muslim jangan pertama lawan. pada Anda lebih benar angkatannya. atau kitab Anda? Nabi Saya Abraham tanya Anda. Muslim pertama pada Oke. angkatannya. Bang Juma. Nabi Bang Juma, Daud saya tanya Anda. Muslim pertama Saya tanya pada Anda. masanya. Nabi Musa Anda lebih Muslim benar atau pertama kitab pada Anda? masanya. Nabi Yakub Muslim pertama pada masanya. Nabi Isa Muslim pertama pada masanya. Tak ada masalah itu. Muslim Anda itu lebih artinya benar dari Quran orang Anda. yang Jangan- berserah jangan diri. ngomong salah. Orang yang berserah Cuma diri kepada Quran Anda aturan Tuhan mengakui itu bahwa- disebut bahwa Nabi Muslim. Anda- Yakub itu Israel bukan? Apa Arab? Oke, Hah? sekarang Sudah. permasalahannya Kristen Ya, agama Nabi- pagan tunjukkan di mana Bukan. Yesus mengaku bahwa dia adalah jelmaan Tuhan. Silakan. Oke, sudah. Yesus beberapa kali memberikan pernyataan, Bang Zuma, bahwa dia sudah ada sebelum kelahirannya. Saya tidak Oke. tanya itu. Yang saya Oke, tanya, Anda mau terima atau enggak? Dengar saya. matahari Giliran saya sudah ngomong. ada sebelum Ah, Abraham ada. giliran saya Udah. ngomong. Hey. Matahari Giliran ada saya sebelum ngomong. Abraham Anda takut ada. ya? Matahari Anda takut. ada sebelum Kamu Abraham jangan ada. ngomong, Bukan berarti cuma. matahari itu Anda adalah tidak mau Tuhan. kasih saya bicara? Dan diam. Yesus- Saya butuh Kamu dalil diam. pengakuan Yesus yang mengatakan dia adalah inkarnasi dari Elohim. Silakan. Oke, jadi sebelum dia lahir, sebelum dia lahir, dia selalu Lahir menyatakan lagi, bahwa dia lahir. sudah ada. Tuhan Dia sudah lahir. ada. Tuhan lahir. Ya, di dalam Yohanes pasal yang kelima pun dia Diam mengatakan dulu, bahwa Juma, sebelum dia lagi Abraham ngomong jadi nih. dia Tuhan sudah lahir. ada. Dan dia mengatakan bahwa dia datang dari surga, dia datang dari Bapa, dia Datang dari atas. surga. Ya. Berarti Dan dia adalah mempunyai Sang sumber. Logos, dia adalah firman. Dia adalah firman. Dia Sekiranya adalah firman, Anda berarti mengakui dia bahwa adalah juga perkataan. kalimatullah, kan? Anda mengakui juga bahwa dia kalimatullah, bahwa dia bukan Yang saya tanya, Yesus mengaku sesuai dengan imanmu, bukan Iya, sesuai dengan Yesus itu Al-Quran. mengatakan. Yang saya Iya, tanya, saya hanya membuat paralel supaya dengar. Saya hanya Supaya mengatakan bahwa bahwa Yesus agama Anda memberikan itu adalah pernyataan agama bahwa dia sudah pagan ada sebelum dia yang hadir. menuhankan manusia Iya. Yesus. Karena Anda beriman, Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan. Saya minta di mana Yesus mengaku itu. Jangan Anda kesana kemari. Oke, Bang. Oke terus. Sudah, enggak apa-apa. Kasih saya waktu, jangan potong. Iya, saya kasih Anda waktu, tapi Oke. jangan Anda jualan obat. Yang saya Oke, yang tanya, jualan obat Anda pertanggungjawabkan. pembohong. Dengar. Anda bohong Pertanggungjawab, semua. dengar. Bohong. Anda bohong. Pertanggungjawabkan iman Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah inkarnasi daripada pencipta langit dan bumi. Di mana Saya sudah Yesus bilang, mengatakan di dalam, itu? Di dalam Di Yohanes mana pasal Yesus yang mengatakan kelima, itu? Yohanes Di mana pasal yang Yesus kelima mengatakan sudah itu? mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum dia lahir. Di Itu mana cukup. Yesus Nah, mengatakan bahwa dia adalah inkarnasi Elohim? Jawab. Anda Itu mengerti jawab, tidak? Kamu dengar dulu Di, Juma. di dalam Juma Yohanes ngomong. pasal yang kelima, Jawab waktu kamu. dia berdiskusi bahkan berdebat dengan orang-orang Yahudi, dia sudah mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham. Apa Dan yang seringkali saya Yesus tanya? mengatakan- Apa yang saya tanya? Ngerti nggak Pengakuan Anda? Yesus bahwa dia adalah Udah, inkarnasi. Bang Zuma, Anda nggak Kalau ngerti Anda kalimat hanya saya. bermodalkan aku ada sebelum Abraham ada. Eh, Salomo Anda di tidak dalam bisa Amsal mencerna. 8 nomor 22 dan seterusnya mengaku, aku ada sebelum langit digariskan. Lu mau apa? Tidak ada. Salomo mengakui bahwa dia sudah ada
sudah Nenekmu punya kibar. keberadaan. Oh, Tidak ada baca itu. Amsal Tidak. 8. Baca ayatnya. Baca Amsal 8. Baca ayatnya. Tunjukkan ayatnya, Baca Bang. Amsal 8. Tunjukkan ayatnya. Dasar. Dia ambil kitabnya orang Cuma, tapi dia tidak paham. Gak ada Salomo Aneh. ngomong sama burung ya. Jadi Anda jangan asal congor. Saya Oh, tidak iya, congor. betul. Saya bacakan dalilnya. Saya bacakan. Pasang mulutmu kalau kupingmu Baca. sudah tidak kuat. Oke, Dengar. Fitnah itu. Pasang mulutmu kalau kupingmu sudah nggak mampu mendengar. Dengarkan. Silakan. Salomo mengatakan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum Lari ke gunung-gunung Salomo. tertanam, sudah diam. Bukan Salomo itu, Bang. Jangan teruskan. Lalu ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Mana? Jawab. Ini, itu congor lu. Ini siapa? Obat Botrex. Ini siapa kalau bukan Salomo? Jawab. Jawab. Pradika. Obat sakit kuping. Cuma. Ini apa? Sebelum- Siapa di sini? Kalau bukan Salomo, siapa di sini? aku Jangan bilang malu-malu. Ya. Sebelum Sebelum ayahmu mengusir Ya. ayahmu. sebelum Itu roh personifikasi hikmat, masuk Bang. ke dalam Personifikasi, dada, itu sudah personifikasi. Salah Anda. Itu Apa personifikasi ini hikmat. apa ini? Apa ini Amsal ini? Bukan Ini untuk Salomo. siapa? Ini untuk siapa? Kata untuk bukan berarti itu dia ya. Ya, Anda ngerti nggak? ini siapa? Ini Itu siapa? personifikasi hikmat. Itu bukan Hikmat Salomo, apa? Bang. Hikmat apa? Diketawain, Bang. Hikmat Itulah apa? makanya jangan Hikmat masuk ke apa? kitab Saya tanya kalau- hikmat apa? Kalau tidak mengerti, Anda Kalau salah tidak total. mengerti. Tidak ada orang Kristen, tidak ada Kalau penafsir tidak menganggap itu mengerti. Salomo. Kalau tidak mengerti, Tidak dia ada mengatakan orang yang menganggap itu Salomo. aku. Paham Dengar, nggak? dia Cuma mengatakan dengar ya. aku. Itu Dengar, personifikasi dengar, hikmat. dengar. Hikmat. Sebelum Jualan air obat samudra Anda, jualan raya ada, kebohongan, jualan aku telah kebohongan. lahir. Ngomong sama semut. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan Di situ padang-padangnya personifikasi hikmat, bukan atau debu Salomo, dataran. Bang. Yang Jualan pertama, bohong terus. ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, aku sudah ada. Ini siapa? Ini siapa? Martina, ini siapa, Martin? Bang Salomo, Bang Salomo. Ini- Bang Juma. ini Itu siapa? personifikasi hikmat. Personifikasi Itu bukan hikmat Salomo. apa? Ini bercerita tentang siapa? Baca baik-baik. Ini bercerita tentang siapa? Tidak ada itu mengacu kepada Salomo, hanya Anda aja. Lalu ini mengacu kepada siapa? Itu justru mengacu kepada Yesus itu. Oke, baik. Kalau Anda Tepuk paham. tangan. Ini mengacu kepada Yesus. Yesus sang hikmat. Terima kasih Anda sudah menggugurkan ketuhanan Cuma. Tuhan pagan Anda. Oh, Dengarkan Anda baik-baik. tidak mengerti. Dengarkan. Tidak ada Anda mengatakan, menuhankan dengar. Anda mengatakan ini untuk Yesus. Kubacakan sama Tidak kalian. ada orang menuhankan Salomo atau Sulaiman. Tuhan, dengarkan. Yuk, Amsal 8 nomor 2. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jedar. Anda tidak mengerti personifikasi hikmat. Aduh, ngerti enggak personifikasi hikmat? Jadi Anda memaksa itu Salomo. Saya sudah bilang itu bukan personifikasi. untuk Salomo, Ngerti enggak? tetapi itu untuk Yesus. Tuhan telah menciptakan Yesus. aku. Oh, Anda tidak mengerti, makanya memberikan waktu kepada yang lain untuk membicara. Oke ya, berarti Cuma ketika Anda mengatakan Abraham, aku ada sebelum Abraham ada, ternyata Cari Yesus itu Salomo adalah ngomong sama ciptaan. semut. Dah, selesai. Coba. Sekarang saya butuh pertanggungjawaban. Yesus itu inkarnasi Tuhan. Mana dalilnya? Silakan. Pengakuan Yesusnya. La 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 Given. la 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 la. Jadi, Bang, jangan cuma paksakan. cariin Salomo. Jangan Semut ya. paksakan Salomo. Yesus itu Tuhan.
Saya minta dalil pengakuan Yesus dia adalah inkarnasi kayak dewa-dewa yang inkarnasi menjadi ayam. Silakan. Mana dalilnya? Cariin Salomo ini Kan tadi saya sudah jin ya. tunjukkan Mana? bahwa Yesus itu datang dari atas, Bang Salomo. Siapa, Apa Bang Juma? sih? Anda Hujan tidak juga mengerti. datang dari atas, hujan dari atas, malaikat Makanya pun jangan dari masuk, atas. jangan bilang Coba itu, jangan Bang Lihat, Juma lihat. buka Yohanes 10 Dari atas ayat katanya. 30. Iblis juga dari atas. Parah. Bang Juma tidak Iya, mengerti. dilempar Saya lagi yang bintang tidak ya, mengerti. Anda aja yang ngerti gitu. Pernyataan Yesus Bang ketika Juma, bilang coba Yesus buka bukan dari Yohanes dunia. 10 ayat 30, Saya tidak Bang. mengerti. Satu-satu, Anda aja yang Pernyataan mengerti Yesus gitu. bukan datang dari dunia, Mulut bukan lima ya? berarti datang dari. jangan bareng ngomong bertiga, satu-satu. Nah, gitu loh. Yesus bukan datang dari dunia tapi datang dari rahim. Anda tidak mengerti lagi. Anda tidak Bang Juma. mengerti. Bang Anda Juma. tidak mengerti Anda katanya. tidak tahu Anda tidak apa tahu. pernyataan Yesus. Tuhan itu terang Anda tidak mengerti. Anda tidak tahu. gelap dunia. Itu apa maksudnya? Anda tahu karena apa? Karena Anda punya hikmat. Karena Anda beriman kepada dewa. Dewa inkarnasi Makanya, jadi kalian manusia. nggak punya hikmat. Pertanggungjawabkan. Ini yang satu asal ngomong aja. Pertanggungjawabkan iman kalian yang mengatakan Yesus yang 100% manusia itu adalah inkarnasi dari Tuhannya Yahudi. Mana pengakuan Yesusnya? Jangan kalian anggap Yesus itu orang bisu. Bisu yang tak mampu mengakui dirinya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Sekarang permasalahannya adalah kalian mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi Elohim. Itu ilmunya dari mana? Dari Yesus. Mana ucapan Yesusnya? Mana? Bang, Mana? besok Mana? akan Anda bilang begini, mana buktinya bahwa Yesus itu anak Maria? Mana pengakuannya? Saya mau tanya Anda. Kenapa Saya jadi balik pura-pura ke gila Anda. ente? Kenapa jadi Saya balik. pura-pura gila? Saya tanya, Pertanyaan saya balik ke saya kitab sederhana. Pertanyaan Saya balik saya ke kitab sederhana. Anda. Saya balik Mana ke kitab Anda. pengakuan Yesus? Mana pengakuan Yesusnya yang mengatakan aku adalah inkarnasi dari Tuhan pencipta langit dan bumi? Ini kan Oke. iman Anda. Harusnya Anda mampu menunjukkan itu. Mana tapinya mana? Mana? Tapi, dengar, M-A-N-A Bang. tambah tanda Oke, tanya. Bang. Mana? Kasih saya waktu. Sekaligus saya tanya Bang Juma. Ada ndak pernyataan Yesus yang menyangkal bahwa dia bukan inkarnasi? Ada ndak Saya pernyataan? tidak mau Tidak ada, ditipu kan? pakai jurus-jurus Paulus. Oh, Yang saya makanya, tanya sama jangan asal Anda. ngomong. Eh. Ada Yesus menolak bahwa dia yang berinkarnasi. Dia tidak pernah mengajarkan Yohanes itu. mengatakan. Dia tidak Ada pernah menolak. mengajarkan. Dia Ada mengajarkan menolak dirinya itu. adalah manusia. Dia mengajarkan Yohanes- dirinya nabi. Dia Yohanes mengajarkan sebagai penulis dirinya adalah itu, dia perantara. mendapat ilham roh. Dia mengajarkan dirinya nabi. Ah, Dia mengajarkan Yohanes- dirinya nabi. dengar, Dia Yohanes mengajarkan menulis itu dirinya karena nabi. ilham roh. Dia tidak pernah Yohanes mengajarkan mengenal dirinya Yesus. inkarnasi Tuhan. Anda Dan tidak- tak ada, dengarkan, Bentar dulu. tak ada orang Yahudi satupun yang beriman bahwa Tuhan bisa berinkarnasi. Kucuk. Yohanes- Apalagi Yesus. Yohanes Sekarang kau mengenal tunjukkan Yesus. dasar pijakan Yohanes imanmu mendapatkan yang ilham mengatakan bahwa Yesus itu adalah inkarnasi dari Wahyu Tuhan dari pencipta langit dan bumi. Silakan. Jadi apa yang dia omongkan? Dengar. Bro, Apa yang dituliskan oleh Yohanes? Pradik. Oke. Dengarkan pertanyaannya Bang Juma dulu, baru Anda jawab ya. Oke, supaya nyamuk nggak enak lo begini-begini lo. Jadi ulang dulu begini. pertanyaannya Bang Juma, baru Oke, habis baik. ini dia yang ngomong. Bang Andi, Ya, silakan ya. dihosi. Silakan diberi saya kesempatan bicara. Setelah itu baru dia, jika dia potong, tolong dia di mute. Iya, Enak. jadi kalau Oke, begitu ya. dengarkan dulu pertanyaan Bang Juma Oke, ya. baik. Silakan Ya, dengarkan Bang Juma. Ya. Silakan, Bang Juma yang tanya. Ketika di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa alaihissalam menyatakan dirinya dengan sangat jelas, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Ini pernyataan beliau, pengakuan beliau bahwa dia adalah seorang nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, kemudian diberikan tugas menjadi hamba Allah. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Matius 21:11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Markus 14:65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninju Yesus sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka
malah para pengawal pun memukul Yesus. Lukas 24 nomor 19, Yohanes 6 nomor 14, Yohanes 7 nomor 40, Yohanes 9 nomor 17, Yohanes 4 nomor 19, Ibrani 3 nomor 1, Kisah Para Rasul 3 nomor 13, Kisah Para Rasul 3 nomor 26, Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dan seterusnya. Hanya penggambaran jelas Yesus adalah nabi, Yesus adalah rasul, Yesus adalah perantara antara Tuhan dan manusia. Itu dalam Bible. Sedangkan Kristen, miliaran manusia ini menganggap Yesus itu adalah penjelmaan dari inkarnasi firman yang adalah Tuhan itu sendiri. Saya ingin bertanya, kalau Kristen ini bukan paganisme, penyembah berhala, dewa jadi manusia, maka tunjukkan pengakuan Yesus, dia adalah Elohim, Eloah, Allah, Rabbus samawati wal ar, yang berinkarnasi, yang berteofani, yang menjelma menjadi manusia. Silakan. Orangnya nggak ada. Hah? Giliran diatur hilang. Hah? Kalau tawuran mau dia, kalau diatur nggak mau. Nah inilah kalau tutup mata kita nggak lihat musuh sudah lari. Ada giliran saya atur baik-baik gantian. itu dia Ini dia. nongol. Udah nongol dia. Mas. Saya dengar Bang Juma, saya dengar. Sorry. Oke, silakan, Saya silakan. terlempar, tapi saya dengar kok, saya dengar. Oke ya. Silakan. Hanya saya potong. Oke ya. Ya. Sekali lagi untuk mencoba mendalilkan bahwa Yesus adalah nabi, adalah utusan. Lagi-lagi Bang Zuma menggunakan Alkitab, menggunakan Injil-Injil. Tapi Bang Zuma lupa dan tidak konsisten melihat bahwa Injil-Injil yang Anda kutip juga menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapakah mereka yang menulis Injil-Injil itu? Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan peristiwa dan dikelilingi para saksi waktu menuliskan berita tentang Yesus. Itu sebabnya harusnya Bang Zuma dan kawan-kawan polemikus itu harusnya konsisten dong. Kalau mau kutip Alkitab, lihat secara utuh Alkitab. Ketika Alkitab bicara Yesus adalah utusan, yes, tapi lihat lagi bahwa di dalam kitab yang sama disebutkan Yesus adalah Tuhan. Kenapa tidak mau melihat itu? Itu yang saya sayangkan dari Bang Zuma dan kawan-kawan. Jadi kalau mau, ya pakai Alkitab, ya pakai secara utuh seluruh Alkitab itu. Alkitab kami tidak menyangkali bahwa Yesus itu adalah utusan, tidak menyangkali Yesus itu adalah nabi, tidak menyangkali. Tetapi juga di dalam pemberitaan mereka sama juga ia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi adakah Yesus itu adalah Tuhan? Yes, Yesus adalah Tuhan. Justru kalau Anda bilang itu adalah sebagai agama pagan, orang Kristen tidak pernah bersanding dengan orang-orang yang hidup di bawah, baik itu kekaisaran Romawi ataupun mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang menyembah dewa. Tidak, mereka hidup berdampingan. Justru mereka dianggap orang asing. Artinya mereka bukan bagian dari agama pagan, tapi mereka datang dari Yesus datang, lalu Yesus memanggil murid-murid, lalu Yesus memperlengkapi mereka, dan akhirnya Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Dan Yesus katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, jadilah kamu menjadi saksi mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Nah lalu itu yang mereka lakukan, dan akhirnya terbentuklah kelompok satu umat. Itulah Kristen. Jadi bukan agama pagan, dan Yesus pun bukan dipaksakan sebagai Tuhan, karena Yesus pun adalah Tuhan yang mereka kenal, dan Yesus memberikan pernyataan bahwa dia adalah Tuhan melalui namanya, melalui perbuatan, melalui semua nubuat-nubuat yang sudah digenapkan kepada dia. Dan pernyataan-pernyataan dia pun terlalu banyak yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Ya, cuman tidak di sini tempatnya kita untuk membicarakan semua konteks ayat itu. Oke, saya kira itu dulu dari saya, Bang Zuma. Apa ini? Saya tidak sedang bercanda, Bung. Al-Quran saya mengatakan sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mengatakan dirinya dengan sangat tegas, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai 30, dia adalah hamba Allah yang suci. Ya. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Dia adalah nabi. Nabi, Anda tahu nabi?
Nabi itu adalah yang menerima firman. Yesus menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan. Firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14 nomor 24, Yohanes 14 dan seterusnya dan seterusnya. Dalilnya sangat jelas. Terkait Nabi, saya sudah bacakan tarik dalilnya. Kalau Anda mengatakan Anda itu menerima sebagian, menolak sebagian, justru Anda yang harus sadar. Kitab Anda sendiri mengaku Yesus itu Nabi. Bukan saya. Saya hanya mengadakan dialog dan menyadarkan Anda. Yesus mengaku Nabi. Orang-orang sesamanya mengakui dia Nabi. Murid-muridnya mengatakan dia Nabi. Orang masyarakat di sana mengakui dia Nabi. Ente agama Kristen yang muncul dari Roma yang mengatakan dia Tuhan. Lantas kemudian Anda mengatakan, kami tidak pernah berdampingan dengan orang Roma. Nenekmu kiper. Agama Katolik itu adalah agama tertua yang lebih dulu melantik Yesus itu menjadi Tuhan. Ente itu baru lahir tahun kemarin. Ajaran nyembah Yesus itu bukan dari Yahudi. Ajaran nyembah Yesus itu datanya dari Romawi. Jangan Anda besar kepala. Kristen itu bertumbuh jadi Advent, dari Mesianik, jadi apalagi dari Protestan, sekte-sekte yang lain, itu semuanya berasal dari Katolik. Katoliklah yang pertama kali melantik anak orang jadi Tuhan. Anda harus pahami itu. Maka muncul pernyataan saya, kalau Kristen ini bukan penyembah dewa, maka Yesus tentulah yang mengajarkan dirinya untuk disembah. Nah, mana pengakuannya bahwa dia adalah inkarnasi Tuhan Elohim atau Hasem atau Yod-Heh-Vav-He? Mana pengakuannya? Kalau tidak ada pengakuan Yesus seperti itu, lantas Anda menuhankan dia, wajarlah kalian itu disebut sebagai penyesat. Wajarlah Yesus mengatakan kalian itu orang yang tidak dikenal. Wajarlah Yesus mengatakan kalian itu pembuat kejahatan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Anda disebut pembuat kejahatan? Karena Anda menuduh Yesus yang bukan-bukan, yang melebihi dari kapasitasnya dia. Yohanes 5 nomor 36 ada kesaksiannya yang lebih penting, yaitu bahwa Yesus mengaku segala pekerjaan yang dia lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Oke, belajar lagi. Baik, saya ini. Oke Bang, ya. Terima kasih. Izinkan saya untuk mencoba, karena terlalu banyak dalil yang Abang sampaikan itu, tapi saya coba menyampaikan beberapa hal yang bisa saya tangkap. Yang pertama, bahwa di dalam pernyataan Anda beberapa kali mengatakan bahwa ada semacam pelantikan Yesus menjadi Tuhan, dan pelantikan itu dilakukan oleh orang Romawi, ya. Dan saya kira silakan Abang baca di dalam Injil sebelum yang Anda sebutkan pelantikan, Anda menyebutkan itu ya, bukan saya. Sebelum Anda menyatakan pelantikan itu yang di tahun 300 sekian itu, lalu Anda bilang itu adalah pelantikan. Injil sebelum sampai di sana sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan Yesus sendiri juga mengakui dirinya Tuhan. Oke? Nah, lalu yang berikutnya bahwa Anda selalu menganggap bahwa yang menjadikan Yesus itu Tuhan itu satu kali bahwa mereka akan dianggap sebagai mungkin yang penghuni neraka. Anda lagi-lagi mengutip Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23 itu. Sekali lagi konteksnya di situ. Di situ yang ditolak bukan karena mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi justru mereka yang melakukan atau yang tidak melakukan kehendak Allah atau melakukan perbuatan yang jahat. Perhatikan, kata melakukan adalah perbuatan. Yang dimaksud di atas ayat yang 21 itu adalah pengakuan. Tolong dibedakan antara pengakuan dengan perbuatan. Yang membuat mereka ditolak di hadapan Bapa bukan karena mengaku, tapi karena melakukan. Anda tidak jernih melihat konteks itu. Jadi Anda sapu rata di situ. Nah, untuk 2 poin ini dulu yang bisa saya tangkap,
bahwa Yesus itu tidak dilantik lalu dia menjadi Tuhan. Sebab yang Anda sebut sebagai pelantikan itu jauh di depan, tapi di belakang ini, di zaman murid-murid itu, di zaman gereja mula-mula, mereka sudah menyatakan Yesus adalah Tuhan, dan itu mereka dapatkan dari Yesus sendiri yang mengatakan dirinya adalah Tuhan. Oke, makasih dulu. Saya minta dalilnya, ucapan Anda terakhir, silakan. Yohanes 13 ayat 13. Kenapa? Apa itu? Oke, silakan bantah. Apa? Yesus. Bahasa Yunaninya apa? Oh, oke, kita masuk ke bahasa Yunani. Kurios. Silakan. Lalu apa? Sanggahan. Kurios Anda itu artinya apa? Oh, kurios itu menurut Anda apa? Kok Saya menurut Loh, Saya bahasa Yunaninya boleh. bahasa Yunaninya adalah kurios. Kurios itu bahasa Yunani. Ya, artinya apa? Kurios. Dengar ya. Oke, biar saya jelaskan. Kata kurios yang sudah dipakai oleh mereka di zaman itu memiliki beberapa arti dalam penggunaannya. Bisa itu mengatakan Tuhan atau sebagai pemilik, bisa mengatakan sang majikan, tapi juga mengatakan sang Allah. Oke, saya kasih contoh. Anda tidak terima apa? Saya kasih contoh. Contoh ya, Bang Juma. Ketika Silakan. ada penyebutan malaikat Tuhan, oke, ketika ada menyebut malaikat Tuhan itu tidak mungkin itu malaikat majikan, tidak mungkin malaikat Tuhan, oke. Nah, lalu ketika di zaman Yesus selesai. sudah ada, Anda hanya komentar lidah. Anda terima Di mana cerita, Yesus kan? mengaku Satu Tuhan? menit. Anda mengatakan Yohanes 13. Kau Yohanes menyebut 13, aku Yohanes apa? Enggak ada waktu untuk nipu, enggak ada waktu untuk nipu. Di situ silakan baca aja. dikatakan dalam bahasa Aramaik hanya mengatakan maran, rabam wa maran, guru dan tuan. Kenapa dia tidak mengatakan kalimat yang tertinggi kalau dia adalah pencipta langit dan bumi? Kenapa dia tidak mengatakan Theos? Kenapa? Oke, baik. Kenapa Oke, Yesus apa-apa. tidak mengaku Theos jangan sebagai kejam-kejam. dewa? Saya jawab. Kenapa? Saya jawab Anda. Oke. Silakan. Ya. Jadi Yesus itu bukan menggunakan bahasa Aram di situ ya, dan Tapi dia Yesus itu menggunakan bahasa dicatatkan. apa? Itu pakai bahasa Yunani loh, Bang ya. Oh, jadi Jangan Yesus pakai menggunakan bahasa Yunani. Oke, yang di situ Yakin? yang dicatat menurut Anda Ada bahasa Arab. ada sumber yang mengatakan Yesus dalam pengajian, dalam penginjilan menggunakan bahasa Yunani? Ada? Oke, lalu Anda mau bilang Ada? itu bahasa Arab? Ada bukti Anda bahwa itu adalah bahasa Arab? Oke, kita lihat di dalam kitab saudara sendiri yang menerangkan bahwa ketika Yesus berbicara dia menggunakan bahasa Aram. Dia tidak menggunakan bahasa Yunani. Oke, di mana? Coba. Oke, baik. Mana Baik, bukti? saya akan tunjukkan. Oke. Kalau Anda berarti Anda harus mengakui bahwasanya yes, gimana? Gini ya. Enggak apa-apa, jelaskan aja dulu. Cuman jangan buat dulu kesimpulan. Oh. Oke. Silakan, ngomong Anda dulu. baca Jangan Markus buat kesimpulan. 7:34. Ya. Ya. Pengakuan Paulus pun Ya, halo. Yesus berbicara kepadanya dalam bahasa Ibrani. Ya, halo. Ya. Oke, coba diulang, Bang. Putus di saya. Coba diulang. Markus 7:34. Oke. Oke. Ayat. Yes. Pepatah. Ya, itu bahasa Ibrani itu. Ayo. Bahasa Aram yang digunakan oleh Yesus. Oke? Hosana juga. Itu bukti. Ayo. Kisah Para Rasul 26 Ayat nomor berapa, 14. Ayo. Yesus menggunakan bahasa Ibrani, Yesus menggunakan bahasa Aram. Mana Yesus menggunakan bahasa Yunani? Mana dalilnya? Saya sudah membuktikan kepada Anda. Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Oh. Jadi Anda tadi menunjukkan Yesus berbahasa Aram itu di mana? Lah, tadi saya sudah mengatakan sama Anda. Kenapa lari ke Kisah Para Kisah Rasul Para 26 nomor 14. Anda tidak dengar? Kami semua rebah di tanah Iya, dan justru itu mendengarkan kenapa? suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Mana Katanya tadi Yesus Aram. berbicara? Aram itu di Markus 7 nomor 34. Oke, Bang, saya jelaskan Mana dulu ya. Oke. Mana silakan. Yesus Kasih saya berbicara dalam bahasa Yunani? Mana? Dalilnya, dalil. kesempatan. Tidak apa-apa. Anda pun tidak bisa Dalil. membuktikan bahwa mengerti. Kasih saya kesempatan ngomong. Sudah? Oke ya.
Oke, silakan diam. Oke, host pegang ini. Nah, jadi apa yang Anda katakan bahwa Yohanes pasal 13 ayat 13 itu dipakai bahasa Arab, Anda tidak bisa tunjukkan. Nah, yang Anda Lucu jelaskan Anda, itu, lucu yang Anda jelaskan ini. itu Saya bahasa. sudah mengatakan berdasarkan dalil Kisah Para Rasul 26 nomor 14, Alkitab Markus 7 itu diam. Markus tidak 7 nomor ditulis dalam bahasa 34. Arab. Yesus ketika dia Boleh berbicara antara Gantian. bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Sekarang Anda tunjukkan di mana Yesus menggunakan bahasa Yunani. Mana? Oke. Sudah waktu saya ya. Jadi Alah, itu terus waktu saya ya. Begitu Anda bicara tidak ada poin. Anda jago potong. Hanya jualan Anda obat. jago potong. Dengar, Bang. Ini waktu saya ya. Bang, Begitu berbicara sudah. dikasih kesempatan cuma jualan obat. Udah diam sudah. Anda kena di sini. Anda turun kalau Anda tidak bisa menunjukkan Yesus menggunakan bahasa Yunani. Turun. Udah mulai ya, marah dia. Turun. Untuk Oke. apa saya habiskan waktu Anda tidak dengan orang-orang mengerti bahlul? bahasa yang dipakai oleh Yesus dengan bahasa yang dipakai menulis kitab. Nenek Yang mungkin kita bicarakan Anda adalah sudah jelas Yohanes di sini. 13 Dengarkan. Tolong di mute. Tolong di mute orang bahlul udah ini. mulai, Dengarkan. kan? Kisah Oke. Para Bro, Rasul gantian, bro. 26. Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Di situ diceritakan Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani. Markus 7 nomor 34, Yesus berbicara dalam bahasa Aram. Sekarang Anda mengatakan Yesus berbicara dalam bahasa Yunani. Buktikan, kalau tidak saya muak melihat Anda di sini. Paham? Buktikan. Oke, baik. Izinkan saya jangan dipotong supaya kita Saya akan mengizinkan Anda sampai besok subuh Sudah, berbicara ya sudah, kalau Anda memberikan sudah, diam data, sudah. Anda berbicara Oke. berkelas, Anda berbicara sebagaimana orang berilmu. Kalau Anda hanya jualan Aduh, obat, Bang Zuma, ngapain saya habiskan kawanku ini. waktu, Sudah, Tuyul? dengerin saya Bang Zuma ya. Jangan marah dulu. Perhatikan Saya ya. tidak marah, saya cuman kesal Wes. berdialog dengan orang tulul yang Oke, sok sudah. tahu, paham? Sudah, saya sekarang ya. Jadi Bang Handi tolong sudah. diturunkan orang ini kalau dia nggak Kenapa, menunjukkan kenapa? data. Jangan Bang Handi, jangan Bang Handi. Tunjukkan, turunkan kalau dia tidak bisa menunjukkan data Yesus Jangan. berbicara dalam bahasa Yunani. Jangan diturunkan Bang Handi. Turunkan. Bang. Dia cuma cari panggung, pansos, Oke. mau terkenal. Bang Zuma Dia tidak hanya ingin memahami, dikenal. tidak Aku memahami. udah pernah berdialog Yohanes sama Bang pasal Zuma. 13 ayat 13 Udah, itu turunkan, adalah turunkan. tulisan kitab. Udah, Tapi turunkan. kalau yang dia sebutkan tadi itu Udah, adalah kamu ke bahasa gereja waktu aja, itu. colok pantat pendeta, turun. Gak ada poinmu. Kamu hanya pansos, hanya ingin dikenal. Oke. Di situ Yohanes 13 nomor 13 tak ada Yesus menggunakan kata Yunani. Kalaupun Yunaninya adalah kurios, tapi dalam bahasa Aram atau Ibrani di situ Yesus mengatakan maran. Artinya adalah Tuhan, bukan Allaha. Kalau Allaha baru selevel dengan Allah. Dialah pencipta langit dan bumi. Itu tidak ada di situ, kuclok. Mending kau ke neraka aja. Saya berusaha membuat kamu itu selamat, tapi kau berusaha untuk masuk neraka. Ya sudah, selamat tinggal. Lanjut teman-teman. Iya, begini. Mending yang mau belajar daripada yang sok tahu. Silakan. Ya. Izin sedikit Gurunda, izin sedikit ya. Iya. Coba dia diangkat tadi Yohanes 13:13, kau sebut aku guru dan Tuhan. Nah, kalau kenapa ya di Bible itu kalau untuk Yesus dia pakai kurios itu diterjemahkan Tuhan, tapi kepada yang lain kurios itu tetap Tuhan. Jadi cara tipu-tipu lagi. Coba kita lihat ya pembuktiannya. Izin ya setengah menit. Nah, dia tidak sadar mereka tuh ditipu oleh lain. Nah ini, hai hamba-hambaku, ya kan? Ini berapa ini ya? Bentar. Efesus ya, Efesus 6:5. Di sini, hai hamba-hambaku, taatilah Tuanmu. Sini Tuan. Nomornya 2962 ya. Kita pencet 2962. Di sini kurios. Tapi kepada selain Yesus dia terjemahkan menjadi Tuhan. Tadi kan udah kita lihat tadi. Tapi sama-sama kurios. Tapi kalau Yesus sama juga kurios, angka ininya 2962 tetap kurios, tapi dia terjemahkan menjadi Tuhan. Kalau selain Yesus dia kasih Tuhan.
Padahal sama, kurios. Itulah tipu-tipu ya. Dia mau memaksa Yesus jadi Tuhan. Silakan, Daeng, Guru Nda. Oke. Masya Allah. Nah, Ya, mantap silakan. gitu. Kita sambut dulu nih Pak. Siapa nih Sagala Raja? Silakan. Sagala Raja. Ya, halo, Pak. Ya Bang. Saya cuman melihat dulu, dengerin dulu lah. Anda Muslim apa Kristen Bang? Katolik yang masuk kemarin. Oh Katolik. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan mengenai Yohanes 13:13. Udah kemarin saya mau masuk ke room itu juga, saya belum ada penjelasan yang sama si ibu itu Mengenai apa Bang? mengenai Yesus itu disebut dia Tuhan. Oh. Bisa ditanggapi aja dulu silakan. Yang nggak ada penjelasannya, jadi nggak jelas. Tadi penjelasannya Banyuma Yohanes 13:13 itu, ini anak manusia, anak Maria ini, itu dimodifikasi, diselipkan kata H, akhirnya menjadi Tuhan. Jadi di sini ada pemaksaan, anak manusia, anak Bunda Maria ini dituhankan. Itu intinya ya Banyuma ya? Iya. Ya. Gitu Pak Sagala, silakan ditanggapi Bang. Iya, emang gitu. Saya juga berprinsip itu kan kemarin. Nggak ada yang menyebut. Kok agak noise Banyuma? Nice ya. Iya. Nah aman, udah. Noise lagi. Kalau Pak Sagala ini masih mengimani nggak Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta? Ya enggak. Pak Sagala. Sinyalnya kurang bagus ini. Bagus kok sinyalnya Bang. Iya, kayak saya bilang kemarin enggak. Hari ini Anda masih percaya kalau Yesus itu Tuhan? Enggak. Udah enggak, Masya Allah Banyuma. Udah enggak. Kemarin percaya, sekarang enggak. Tepuk tangan. Kemarin Ada juga kemajuan. Hah? Kemarin juga enggak, udah 3 kali kan naik ke sini. Oh, udah 3 kali naik, udah enggak percaya Yesus Tuhan ya? Dari dulu enggak. Oh, dari dulu enggak. Mantap. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bang? Enggak ada, saya cuman mendengar aja yang masuk mau dengar penjelasan dari itu aja dulu. Bagaimana tanggapan Anda tentang tadi si Kristen yang satu itu mengatakan Yesus itu Tuhan di Yohanes 13:13. Tanggapan Anda seperti apa? Ya menurut kepercayaan saya kan yang saya bilang kemarin, bahwa dia adalah utusan aja. Oke. Kalau begitu ya Anda selangkah lagi dong. Ya mudah-mudahan saya itu dulu. Apa Bang? Iya, mudah-mudahan nanti saya itu dulu penjelasan dari itu, dari kemarin juga masuk ke sana itu penjelasannya, jadi keburu habis dari Bang Juma kan saya naik lagi itu kan saya mau minta penjelasan keburu itu katanya jam 12 sudah mau, jadi nanti penjelasannya katanya Mengenai apa Bang? Mau dijelaskan apa? mengenai Yesus itu Tuhan. Pengakuan, mau saya dengar pengakuannya di mana gitu. Ya kagak ada lah Bang, Yesus mengaku dirinya Tuhan. Iya. Tapi diakui dibuatkan surat. Iya, saya kan pengen penjelasan itu kemarin pas jam 12 sudah keburu tutup. Jadi saya nggak dijelasin. Anda butuh penjelasan di sini sama Bang Juma. Kan udah kemarin ke Bang Juma. Kalau dari Bang Juma juga udah nanya ke saya, udah tau lah gitu. Oke. Berarti tinggal penyaliban ya Bang ya, diimani Yesus disalib itu ya. Iya, kalau itu kan saya belum bisa memastikan bahwa dia itu disalib apa enggak. Nah, itu tinggal penyaliban dia yakini Yesus. Diterangi lagi dah Bang Juma. Kira-kira siapa sih yang pantas disalib terkutuk itu?
Karena teman kita ini masih nyangkut di situ Banyu mah. Oke. Iya silakan. Iya. Sorry. Iya. Jadi kalau saudara saya sudah mengakui dia itu adalah utusan Tuhan, itu sama halnya Anda telah menggugurkan penyaliban. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi dibahas, karena tujuan penyaliban itu adalah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Roma 14 nomor 9. Tujuan penyaliban agar Yesus mati. Tujuan Yesus mati agar dia bangkit. Tujuan dia bangkit agar dia menjadi Tuhan. Jadi kalau Anda mengakui penyaliban, bahwa yang disalib itu adalah Yesus, itu sama dengan Anda mengakui dia adalah manusia yang mati yang dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Baca Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi kalau Anda sudah mengakui dia itu adalah utusan, maka batal penyaliban. Harus. Karena kalau Anda masih mengimani penyaliban, berarti dia adalah utusan yang mati lalu bangkit untuk menjadi Tuhan. Coba Anda teliti lagi Roma 14 nomor 9. Lalu bagaimana kemudian Anda bisa meloloskan iman Anda kepada iman yang benar? Penyaliban itu tetap ada. Penyaliban ini ada. Tetapi yang disalib itu adalah bukan Nabi Isa, bukan orang yang suci itu, bukan orang yang benar itu, bukan yang jalan menuju kepada Allah itu yang mereka salibkan. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nah, kalau Anda beriman bahwa dia adalah rasul, mau tidak mau Anda harus beriman bahwa dia itu disucikan oleh Allah, diangkat ke langit supaya dia tidak diganggu oleh orang-orang kafir. Tapi kalau Anda masih beriman bahwa itu disalib, berarti Anda sama halnya menuhankan Yesus. Meskipun Anda menolaknya. Kenapa? Karena menurut Paulus, Yesus mati disalib itu supaya bangkit untuk menjadi Tuhan. Nah, itu adanya seperti itu yang pertama. Yang kedua, menurut data yang ada di dalam Bible, yang disalib itu bukanlah Yesus, bukanlah orang yang lahir tanpa ayah. Yang disalib itu adalah orang terkutuk. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana tertulis? Galatia 3 nomor 13. Sekarang permasalahannya, Yesus ini terkutuk kagak? Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dituduh terkutuk? Daftar kutukan-kutukan Tuhan Anda bisa baca di dalam Ulangan 27. Nah, di antara rentetan terkutulah itu Yesus duduk di data nomor berapa? Terkutuk karena mencuri, terkutuk karena pelit terhadap orang miskin, terkutuk karena makan uang pak yatim piatu, terkutuk karena makan suap, terkutuk karena memperkosa istri ayahnya atau apa? Tanya di situ. Lihat di sana, di Ulangan 27. Ada enggak Yesus masuk dalamnya? Kalau tidak ada, berarti bukan Yesus yang disalib. Karena yang disalib ini adalah orang terkutuk. Nah, sekarang permasalahannya yang perlu dipecahkan di sini utamanya saudara, dosa apa yang Yesus pernah lakukan sampai dia harus dikatakan tersangka, di mana hukumannya selevel dengan hukuman mati, dan dia termasuk orang yang dikutuk oleh Elohim berdasarkan yang tertulis dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Silakan Anda temukan di sana. Silakan. Ya, itu kira-kira itu penjelasannya ya Bro Sagala ya. Ya, makasih Bang Juma. Siap. Jadi intinya itu kan Yesua Amasya ini kan orang baik loh, orang soleh. Masa dia yang dikutuk di tiang salib? Shalom. Gak masuk akal tuh gitu ya. Assalamualaikum. Fair, ini topiknya fair. Siapakah yang terkutuk di tiang salib? Dengerin dulu.
Topiknya Per, siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? Jangan kemana-mana, itu aja dulu, silakan. Yesus yang disalib itu, 4 Injil mengatakan Yesus disalib, kemudian muncul Al-Quranmu mengatakan Yesus diserupakan. Itu bohong, brother. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia terkutuk? Dia tidak melakukan dosa, tetapi Berarti bukan dia. terkutuk oleh karena dosa manusia. Berarti bukan dia. Dia berarti bukan dia. oleh karena dosa. Oh, saya. tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Oh, itu Orang yang Anda. disalib itu, dengarkan Anda saya. tidak paham. Dengarkan Kita saya, pernah- dengarkan saya dulu baru Anda bantah. Orang yang digantung itu adalah orang yang melakukan dosa setara dengan hukuman mati. Orang yang digantung itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Baca Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Silakan. Dia sudah katakan kepada murid-muridnya. Saya tidak mau dengarkan catatan wartawan lepas, saya tidak mau tahu. Sekarang Ya, permasalahannya, Coba tunjukkan. orang yang digantung salib itu adalah orang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Silakan Anda baca. Tidak bisa buktikan siapa yang mengatakan. Karena Anda cuma ngutip-ngutip. Ukuran Ini Anda kamu cuma Per, ini kamu ngomong terus sendiri loh, nggak dengar pernyataan pertanyaannya. Kamu ngoceh sendiri gitu loh. Dengarkan dulu baru kau tanggapi. Biar nyambung gitu loh. Kamu kok nggak ada perubahan sih dari dulu? Ya, di 4 Injil mengatakan Yesus Itu disalib, ada Injilmu itu surat saksi-saksinya. kabar robek. Saya tidak peduli dengan itu. Tidak Kenapa peduli Anda saya dengan surat kabar robekmu itu. Kalau Yohanes 17 ayat 3 Anda percaya ya? Dengarkan, Kalau dengarkan. Dengarkan, itu betul itu. Hidup kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Kalau Tuhan. itu Anda percaya, Tapi tapi kalau kalau- mengenai kalau penyaliban, Nabi kami itu manusia suci. Nabi kami itu manusia suci. Kenapa Anda yang golongan iblis tidak akan mampu menyalip dia. Yesus Nah sekarang disalib- permasalahannya, diam dulu. Sekarang permasalahannya, Ulangan 21. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau menguburnya pada hari itu juga. Sebab manusia yang digantung terkutuk oleh Elohim. Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Jawab. Saya sudah jawab. Dia disalib oleh karena dosa manusia. Sebelum dia disalib dia sudah. Bukan, aduh pertanyaannya nggak gitu Per. Saya ulang pertanyaannya ya. Apa dosanya Yesus? Apa dosanya Yesus sehingga dia dihukum terkutuk? Saya sudah katakan dia terkutuk bukan oleh karena dosanya, tapi oleh karena dosa manusia. Berarti penyaliban Yesus ini penyaliban ilegal. Ayo. Bukan kata firman Tuhan itu. Dengar. Berarti penyaliban terhadap Yesus ini adalah penyaliban ilegal, tidak berdasarkan hukum Tuhan. Dia disalib oleh karena menanggung dosa manusia. Nenek Itu sudah Mukiper, tercatat. saya tidak tahu itu, saya tidak mau tahu, saya tidak mau tahu itu paganisme yang muncul belakangan. Yang saya tanya, dengar. Al-Quranmu yang Dengarkan saya, wahai pengikut pembinasa keji, dengarkan. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23 adalah kutipan yang dikutip oleh Paulus dalam Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Ini dia kutip dari Ulangan 21. Maka kita harus kembali kepada Ulangan 21 itu. Maka muncul pertanyaan, dosa apa yang pernah Yesus lakukan sehingga dia dihukum dengan hukuman yang sepadan dengan hukuman mati? Jawab, jangan kau bawa-bawa dosamu, kuclo. Dia tidak melakukan Jangan kau bawa dosamu. Saya tidak tanya dosamu. Saya tidak tanya dosa ibumu. Saya tidak tanya dosa kakekmu. Yang saya tanya dosanya Yesus. Dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia Dia nggak denger ini, Banyuma ngomong dia ngomong juga. apa ini? Turunin aja. Kau itu,
Itu dia suci, brother. Saya tanya samamu, penyaliban di tengah-tengah Bani Israel itu terjadi dikarenakan orang itu melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, bukan dihukum karena nanggung dosa orang lain. Coba sekali-kali diskusi dengan saya, kau itu sudah tua. Sekali-kali itu kau nampakkan kehebatanmu di depan orang-orang Kristen Indonesia, bahwa kau itu layak mewakili mereka. Ini dalil Paulus mengatakan dalam Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis. Suka bohong, makanya siapa mau percaya Anda? Sedangkan Sekarang saya tanya samamu, Paulus mengutip dari mana? Ada tertulis. Sama dengan bodoh. Sekarang saya tanya samamu, tertulis di mana yang dimaksud oleh Paulus itu? Tertulis di mana? Bagaimana Anda selalu membohongi? Apa yang saya bohongi? Saya bohong apa? Iya, itu. Saya bohong apa? Saya mengutip dari apa yang Paulus katakan dalam Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis. Pertanyaan saya, itu tertulis di mana? Anda itu suka bohong. Udah turunin aja ini. Kau ke gereja, jilat pantat pendeta supaya kau bisa gila permanen. Diajak diskusi baik-baik. Kan jelas dalilnya, sebab ada tertulis. Kalau dikatakan sebab ada tertulis, tertulis di mana? Jujur akui. Oh, tertulisnya di Ulangan. Nah, di Ulangan sana, Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23, di situ terang dikatakan, apabila seseorang berbuat dosa, sepadan dengan hukuman mati. Nah, berarti kalau Yesus yang disalib, Yesus harus kau buktikan memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Tunjukkan, apakah dia curi keledai? Apakah dia memperkosa? Apakah dia bunuh ayahnya sendiri? Atau dia memperkosa ibunya? Apa dosa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Alamak, ini oten-oten tidak ada yang sehat otaknya. Jangan mempermalukan saudara-saudara Kristen saya yang lain. Mereka berharap ada yang bisa menumbangkan argumentasi para apologet Islam. Begitu Anda naik, mereka perbaiki tempat duduknya, mereka ambil rokok, mereka buat kopi. Ini seru ini. Pasti Bang Suma ini dan teman-temannya ini takluk ini. Karena yang naik ini orang hebat, coba kita dengarkan. Begitu Anda naik, si Berekelo, sama aja Padale, sama aja yang lain. Kecewa teman-teman Kristen saya. Dipikirnya mereka ada yang mampu menumbangkan kami. Ternyata nggak ada. Naik cuman curhat. Naik cuman jualan obat. Ditanya apa, ngomong apa. Aduh, sayang sekali kalian ini dikasih waktu kayak gitu. Oke, silakan dilanjut teman-teman yang lain. Saya bikin kopi dulu, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang minta saya ngomong di bawah ya. Iya, silakan. Saya ngomong sejarah aja ya, karena tadi ada teman dari sebelah tadi ngomong sejarah tapi tidak paham sejarah. Jadi iya, silakan. Enggak apa-apa ya, saya ngomong sejarah ya. Iya, boleh. Begini. Sekitar tahun 66 sampai tahun 73 setelah Masehi itu terjadi pemberontakan besar. Terjadi, suara saya didengar ya? Didengar suara saya? Kedengaran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran. Tahun 66 sampai tahun 73 setelah Masehi itu terjadi pemberontakan besar antara yang dilakukan oleh bangsa Israel melawan bangsa Romawi atau kerajaan Romawi. Dalam hal ini Kaisar Romawi itu masih dipimpin oleh Kaisar Nero. Suaranya hilang. Kalau gini kedengaran, Bang? Suaranya hilang. Kedengaran begini, kalau gini? Ya, ada. Monitor. Jadi begini. Jadi terjadi genosida besar-besaran terhadap kaum Nasara, kaum Kristen ini. Jadi disinilah terputus mata rantai antara Kristen turunan Yahudi dengan Kristen setelahnya. Jadi semua pengikut Kristus termasuk Paulus ini mati dibunuh di sini. Setelah Kaisar Nero wafat, diganti oleh panglima perang Romawi yang bernama Vespasianus, ayah dari Kaisar Titus.
Nah, inilah yang melanjutkan. Nah, jadi keruntuhan Yerusalem pada saat itu dibarengi dengan penghancuran bait suci. Jadi semua data-data tentang penyaliban itu di sini dihapuskan, dihancurkan, dibumi hanguskan oleh kekaisaran Romawi. Makanya jangan heran jika sejarah tentang Isa, Yesus maupun Paulus ini sudah tidak ada, tertinggal peninggalan sejarahnya. Kenapa? Karena kekaisaran Romawi ini sudah membumi hanguskan semua bukti-bukti sejarah tentang itu. Nah, maksud penghapusan ini adalah untuk mendirikan sekte. Jadi mereka mengambil alih dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan asli Paulus lalu dibawa ke Roma. Nah, jadi konseptor awal Bible ini yang sekarang yang dipegang oleh teman-teman kita berawal dari sini. Jadi semua diatur di bawah tekanan bangsa Romawi. Setelah akhir perang ini tahun 73, ini ada saudara-saudara Kristen yang lari ke seberang Sungai Yordan. Yang lari ke seberang Sungai Yordan ini adalah Kristen turunan Yohanes, Simon Petrus dan Markus Barnabas. Di sini lahir Kristen yang kelompok kecil yang didirikan oleh Ebion yang terkenal dengan paham Ebionisme. Inilah Kristen yang berhasil lolos dari genosida Kristen pada saat itu. Nah, kalau kita lihat sejarah mereka, kalau Anda belajar atau baca sejarah mereka itu menolak penyaliban. Mereka tidak terima kalau yang disalib itu adalah Isa. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menolak semua surat-surat Paulus. Jadi Kristen Ebionik ini yang lahir setelah genosida Kristen, ini menolak semua surat Paulus. Mereka katakan bahwa surat Paulus sudah tidak asli lagi karena sudah jatuh ke tangan pemerintahan Romawi. Di sini terputus mata rantai. Jadi mata rantai Kristen Yahudi yang hal ini diwakili oleh Paulus karena Paulus adalah keturunan Benyamin, orang Yahudi dari keturunan Benyamin yang dibesarkan oleh Gamaliel Faris. Jadi di sini sudah terputus semua karena semua peninggalan sejarah semua sudah dihancurkan oleh bangsa Romawi. Saya mau bilang teman-teman 11 Anda bukanlah lagi turunan Kristen mula-mula atau gereja mula-mula karena semua sudah diputuskan mata rantainya oleh kekaisaran Romawi. Nah, jadi apa yang kalian ikuti sekarang yaitu Kristen bentukan Roma atau Roma Katolik, Roma Barat maupun Roma Timur. Sekarang masih ada sebenarnya sisanya. Tadi saya baru ketemu di room saya Pak Esau. Beliau menerangkan semua sesuai fakta sejarah bahwa penyaliban itu bukanlah tidak terjadi kepada diri Yesus. Bahkan beliau juga Esau ini yang dari Nasrani ini menolak surat-surat Paulus. Jadi Injil Apokrifa yang ditolak oleh pemerintahan Romawi ini adalah betul-betul Injil yang mereka pakai sekarang. Nah, begitu kira-kira. Jadi Bible yang sudah dikanonikan ini semua konseptornya mulai dari konsepnya, penulisannya itu semua diatur di bawah tekanan bangsa Romawi. Nah, begitu kira-kira. Nah, jadi setelah Konsili Nikea 1 sampai Konsili Trente, disinilah sebenarnya Isa atau Yesus itu mulai diangkat sebagai sosok yang harus disembah. Begitu. Kalau kita lihat pembahasannya mulai dari Konsili Nikea 1 sampai Trente ini, kita perhatikan baik-baik pembahasannya. Karena di sini semua sisa-sisa ajaran yang tersisa dari Kristen Ebionik maupun paham Arianisme dihancurkan atau dipatahkan oleh seseorang yang bernama Eusebius. Ya, Eusebius itu adalah seorang uskup sejarawan Kristen yang bekerja sama dengan Kaisar Konstantin untuk menghancurkan sisa-sisa ajaran asli Isa. Ya, suara saya kedengaran, Bang ya? Ada kedengaran. Dengar suara saya? Iya, jadi Eusebius ini salah satu sejarawan yang bekerja sama Kaisar Konstantin. Nah, beliaulah ini sebenarnya konseptor awal-awal Bible. Sedangkan konseptor doktrin itu ada dua, Tevelius dan Tertullianus. Dan kalau kita pelajari sejarahnya, Tevelius dengan Tertullianus ini adalah seorang penyembah berhala. Nah, kalau Tertullianus itu seorang penyembah dewa yang bernama Dewa Farfarus yang kita kenal dengan bintang timur. Makanya jangan heran ketika bintang timur itu tertera atau ada dalam Bible kanonik. Nah, begitu kira-kira. Jadi doktrin Tritunggal itu berasal dari sana. Nah, kira-kira begitu, Bang. Nah, jadi kalau kita tarik sejarah, mata rantai itu sudah terputus, sudah tidak ada lagi sambungan antara Kristen Yahudi, Kristen mula-mula yang dibawa Markus, Barnabas,
Simon Petrus, Paulus, itu sama Kristen yang ada sekarang. Jadi Kristen ada sekarang itu turunan dari Kristen Katolik yang pertama-tama didirikan oleh Konstantin Agung. Itu kira-kira begitu, Bang. Ya mungkin sedikit sejarah dari saya, Bang, untuk supaya teman Kristen tadi mengerti jika dikatakan bahwa mereka masih turunan Kristen mula-mula, itu sebenarnya tidak, karena sesuai fakta sejarah mata rantai itu sudah terputus, sudah tidak ada lagi. Jadi ajaran baru, sekte baru yang didirikan oleh Konstantin bekerja sama dengan beberapa sejarawan atau uskup Romawi, inilah yang mereka sekarang ikuti, yang melahirkan ribuan denominasi, terutama ketika dua aliran gereja terpecah, gereja Anglikan dan gereja Protestan yang terpecah dari Katolik. Inilah yang melahirkan ribuan denominasi. Jadi kelompok-kelompok Kristen kecil, Kristen Ebionik ini sebenarnya sudah patah, sudah hancur Konsil Nikea I itu. Nah, kira-kira begitu, Bang, sedikit dari saya. Ya, silakan dilanjut. Silakan dilanjut, Bang. Itu. Jadi saya hanya mau bilang begini saja, teman-teman, tolong jangan ke Israelan, iya. Karena kenapa? Karena semua mata rantai Kristen Yahudi sudah terputus, mulai dari genosida Kristen ini, semua penghancuran dokumen, semua yang tersisa, semua sudah dihancurkan, jadi sudah tidak ada lagi. Nah, begitu kira-kira. Sedangkan surat Paulus yang dibawa ke pemerintahan Romawi itu ditolak mentah-mentah oleh Kristen Ebionik, Kristen turunan Simon Petrus ini. Ya, silakan, Bang, silakan. Silakan kalau mau lanjut, silakan. Nah, mungkin sedikit dari saya sejarah tentang kekristenan supaya kita Bang Handi semua. dan yang lain-lain silakan. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Sangat luar biasa paparan saudara kita ini. Bang Handi masih monitor. Bunda Rahma, Akhi Sugi, blokir permanen. Iya, silakan Akhi. Kalau ada yang ingin disampaikan. Monitor. Ya, memang kalau kita lihat ya dari ajaran Yesus itu sendiri, mungkin yang mendekati dengan ajaran Yesus itu Unitarian. Kalau saya baca Bible begitu kan, kok justru Unitarian yang mendekati ajaran Yesus itu. Karena saya yakin bahwa para murid Yesus itu tidak pernah menganggap Yesus itu Tuhan. Nah, mereka sering memakai Yohanes 20 ayat 28, contohnya ketika Thomas itu ketemu Yesus, ya kan, ya Allah ya Tuhanku. Nah, ini sebenarnya bukan berarti Thomas itu menganggap Yesus itu Tuhan. Ada beberapa hal yang mendasari pernyataan saya ya. Satu, selama 3 tahun Yesus mengajar tidak pernah memperkenalkan dirinya itu sebagai Tuhan. Itu nggak pernah. Kok tiba-tiba Thomas menganggap Yesus Tuhan, ini suatu keanehan. Tidak nyambung gitu loh. Apalagi kalau kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 8 kan, itu kan jelas sekali, segala firman-Mu yang kusampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, ya, sehingga mereka itu tahu betul bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Nah, kepercayaan para murid itu bukan mempercayai Yesus Tuhan, nggak ada. Mempercayai Yesus utusan Tuhan, jelas ayatnya. Ya, nggak perlu ditafsir, itu jelas banget. Kecuali orang-orang yang mempunyai kepentingan menuhankan Yesus, ayat itu akan dipelintir-pelintir kemana-mana. Tanpa dipelintir ayat itu, tanpa ditafsir, jelas sekali kok. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika Thomas berkata ya Allah ya Tuhanku, sebagai orang yang beriman, ya, tentu ketika terjadi sesuatu, apalagi sifatnya itu yang mengagetkan, ya, atau sifatnya itu membuat terharu, membuat bahagia, itu selalu berkata ya Allah ya Tuhanku. Sama seperti kita umat Islam, ketika mendapatkan sesuatu, ketika kaget dan sebagainya, kita akan selalu mengingat Tuhan, ya Allah ya Rob, ya Allah ya Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, orang-orang pagan yang nggak paham dengan prinsip orang-orang yang beriman, mereka menganggap bahwa saat itu Thomas sedang menuhankan Yesus. Oh, tidak. Lagian kata yang dipakai di situ kan kurios.
kalau itu menyebut langsung kepada orang yang di depannya, dia pakai kata kurie. Tapi kalau kata kurios itu sebutan orang orang yang tidak ada di depannya, itu bukan kalimat bukan sebutan langsung sebenarnya. Nah, di situ Thomas itu pakai kata kurie. Pakai kata kurios, berarti tidak sedang menyebut Yesus Tuhan. Yang Tuhan adalah yang mengutus Yesus itu sendiri, begitu, Bang. Jadi sebenarnya ajaran Yesus itu unitarian lah, begitu. Mengesahkan Allah dan Yesus itu hanya sebagai utusan saja. Nah, itu begitu. Betul itu Bang, memang Kristen awal-awal itu tidak ada yang menuhankan Yesus. Bahkan kalau kita baca literasi sejarah, Kristen Ebionis adalah Kristen yang lari dari genosida itu, yang sempat menyelamatkan diri ke seberang Sungai Yordan, itu tidak menuhankan Yesus. Itu. Beliau hanya percaya Yesus adalah utusan. Bahkan mereka tidak percaya kalau Yesus yang disalib itu. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka dengan jelas menolak surat-surat Paulus yang sudah pindah tangan